Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar Majapahit. Dari lahir, masa keemasan sampai kehancurannya. Video ini membahas pemberontakan Jayakatwang. Meski sudah banyak kemajuan, bukan berarti kepemimpinan Kertanagara tidak ada yang menentang. Dalam kitab Pararaton diceritakan bahwa di bawah kepemimpinannya terdapat seorang pejabat kerajaan yang menentang beberapa kebijakan Kertanagara yang mengirimkan pasukan ekspedisi ke berbagai pelosok Nusantara untuk memperkuat pengaruhnya dan membiarkan kerajaan Singasari sendiri kosong. Salah satunya adalah Arya Wiraraja. Akibat penentangan Arya Wiraraja terhadap kebijakan politiknya, khususnya yang berkaitan dengan ekspedisi, ia kemudian diberhentikan dan dipindahkan ke Sumenep. Merasakan keputusan yang dilakukan oleh Kertanegara untuk pemecatannya, Arya Wiraraja merasa sakit hati dan ia merasa mempunyai kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya kepada Kertanegara. Dalam merealisasikan amarah tersebut, Arya Wiraraja memerintahkan putranya yang bernama Wirondaya untuk mengantarkan sebuah surat ke Jayakatwang. Jayakatwang sendiri adalah mantan pejabat istana yang diangkat menjadi Bupati Gelang-Gelang, sekarang termasuk wilayah Madiun. Selain itu, Jayakatwang juga memiliki hubungan saudara kandung dengan Kertanegara, yaitu sepupu, ipar, dan sekaligus besan. Surat Arya Wiraraja kepada Jayakatwang menggambarkan keadaan kerajaan Singasari sendiri yang sempat kosong ketika beberapa pejabat dan tentara dikirim dalam ekspedisi ke berbagai kerajaan di luar Jawa. Isi surat tersebut dikutip dari Babat Tanah Jawi. Pati memberitahu kepada Kanjeng Sinuhun Prabu, Paduka Nata dapat disamakan dengan orang yang sedang berburu. Hendaklah waspada dan pandai memilih saat dan tempat yang sebaik-baiknya. Sekarang, inilah saat yang paling tepat dan baik. Tegal sedang tandus, tidak ada rumput, tidak ada ilalang. Daun-daun sedang gugur berhamburan di tanah. Bukitnya kecil-kecil, jurangnya tidak berbahaya, hanya didiami harimau tua yang sama sekali tidak menakutkan. Tidak ada kerbau, sapi, rusa yang bertanduk. Jika mereka itu sedang menyenggut rumput, baiklah mereka itu diburu, pasti tidak berdaya. Satu-satunya harimau yang tinggal adalah harimau guguh yang sudah tua renta, yaitu Empu Raganata. Setelah membaca surat itu, Jayakatwang mengerti maksud dari Arya Wiraraja itu. Jayakatwang menyadari bahwa kerajaan Singasari kosong dan satu-satunya yang menjaga kerajaan adalah pembantu Kertanegara, yaitu Empu Raganata yang sudah tua dan lanjut usia. Jayakatwang lantas meminta pendapat dari Wirondaya yang tidak lain adalah patihnya sendiri. Balasan Wirondaya itu kemudian meneguhkan niat Jayakatwang untuk melawan Singasari. Wirondaya menyampaikan pandangannya sebagai berikut. Semenjak Prabu Kertanegara memimpin pemerintahan,
nasihat Empu Raganata dan Reda Mahamantri Agung sering diabaikan. Ia cenderung menerima nasihat dari Mahamantri Agung yang baru. Moyang Paduka, Prabu Dandang Gendis atau Kertajaya, binasa karena pemberontakan Ken Arok, Raja Singasari pertama. Prabu Kertajaya dan bala tentaranya musnah karena tindakan Ken Arok. Padukalah yang mempunyai kewajiban untuk membangun kembali kerajaan Kediri dan membalas kekalahan dari Prabu Kertajaya. Setelah mendapat informasi yang dianggapnya sebagai dukungan, Jayakatwang mengorganisir pasukan untuk menyerang Singasari. Tidak menunggu lama, Jayakatwang kemudian menyerang kerajaan yang waktu itu dipimpin oleh Kertanegara. Penyerangan yang dilakukan oleh Jayakatwang ini konon dilakukan dengan sangat brutal, sebab dalam penyerangan itu Jayakatwang sendiri tidak peduli terhadap sanak saudara dan keluarganya. Meskipun sanak saudara atau keluarganya sendiri yang menghalanginya, ia tidak segan-segan untuk menghabisinya. Dalam keganasan serangan yang tidak terduga dari Jayakatwang bisa menghancurkan Singasari. Tidak sedikit di kalangan keluarga istana yang terbunuh, termasuk Kertanegara sendiri. Para prajurit kerajaan menjadi ketakutan. Bahkan pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya atau menantu Kertanegara kebingungan dan melarikan diri. Raden Wijaya sendiri tidak berdaya menghadapi serangan Jayakatwang yang berhasil menghancurkan Singasari. Kemudian dia juga melarikan diri ke timur hingga mencapai Sumenep di Madura dan meminta bantuan Adipati Wiraraja. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya adalah Raden Wijaya meloloskan diri dari kejaran Jayakatwang dan pasukannya. Jangan lupa di-subscribe sahabat yang budiman. Terima kasih.